Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Reni Setiawati. Saya guru matematika dari SMA Widya Gama Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang proyek saya dalam mengikuti GCC tahun 2021 batch kedua. Nah, awalnya itu kenapa saya sampai ikut GTK Creative Camp ini? Sebenarnya sih sama seperti orang-orang pada umumnya yang mendadak suka tanaman ya. Awalnya karena pandemi lebih banyak waktu WFH, jadi mulai cari-cari kegiatan, enaknya ngapain di rumah. Akhirnya karena temen banyak yang mulai menanam, jadi saya ikut juga nanam. Awalnya saya coba dengan menanam tanaman hias yang kayak daun-daun gitu. Pada saat itu kan lagi in monstera, jadi saya ikut tanam beberapa monstera, jadi yang muda-muda aja. Dari situ tertarik sama tumbuh-tumbuhan. Di sekolah itu kebetulan ada rooftop, jadi kita posisi ada di lantai 3. Kebetulan ada dak-dakan yang lumayan luas. Di situ itu cuma tanaman hanya diletakkan aja, jadi belum ada penataan, belum ada budidaya. Jadi kita dengan beberapa guru yang suka tanaman cobalah nata-nata, mulai dari nata-nata sampai akhirnya terinfluence oleh guru-guru senior. Beliau suka membudidayakan beberapa tanaman. Ini seperti stroberi yang ada di samping saya, ini hasil budidaya dari beliau juga. Jadi kita ikut untuk budidaya sampai akhirnya ikut suka tanaman bersih-bersih di atas rooftop, jadi seperti itu. Jadi dari situ saya mulai banyak lihat video-video di YouTube tentang ada yang sayur, mulai tanam tanaman produktif seperti sayur. Nah, saat itu saya coba ikut tanam juga di rumah. Tapi karena kurangnya literasi dan juga pengalaman, dan saya juga nggak banyak bertanya mungkin ya. Jadi saat pembibitan itu saya banyak mengalami kegagalan. Pertama saya coba karena menurut dari video-video itu yang paling mudah ditanam adalah bayam dan kangkung dan sawi, 3 itu. Jadi saya coba beli benihnya di toko pertanian, saya coba langsung bibitin di rumah. Tapi ya karena itu tadi kurangnya pengalaman, jadi gagal, bijinya itu gagal pecah. Karena saya taruh aja setelah disemai, saya taruh sembarangan di luar tanpa ditutup plastik hitam dan seterusnya. Jadi tidak bisa tumbuh bijinya. Dari situ saya ya lumayan kecewa sih, kayak ya udah gak mau bibitin lagi, main tanaman hias aja. Setelah main tanaman hias, nah belakangan di bulan lalu itu kan ada pemberitahuan tentang GTK Creative Camp dari kepala sekolah. Nah saya coba baca-baca di situ. Ternyata ada salah satu mata lomba yang namanya Urban Agriculture. Nah sebenarnya kalau dari namanya sih kita udah tahu ya, kita nanti geraknya mungkin ya di agrikultural, lalu tanaman-tanaman produktif seperti itu. Nah, saya cobalah diskusi dengan teman saya akhirnya daftar lomba itu. Dan setelah workshop kemarin, sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya peroleh. Jadi nggak hanya sekedar nanam di polybag aja, jadi banyak metode-metode juga yang bisa kita terapkan di lahan-lahan terbatas. Dari situlah, sebelumnya mungkin tidak seperti teman-teman yang lain ya. Dari situ saya baru tergerak. Oke, berarti saya harus selain untuk laporan best practice-nya, jadi saya juga harus memanfaatkan ilmu yang sudah saya dapat. Jadi saya langkah awal ini tanggal 5 saya mulai membibit lagi di 3 jenis tanaman yang dulu saya pernah gagal juga. Saya bibit dengan metode-metode yang sudah dipelajari saat workshop. Jadi bagaimana proses pembibitannya itu ada di beberapa slide berikut ini. Jadi proyek saya ini sebenarnya masih awal, mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin sudah bergabung dengan komunitas, sudah punya hidroponik dan seterusnya. Nah saya sekarang masih baru memulai untuk membibit. Tujuan akhirnya sebenarnya untuk sharing ke siswa juga. Sebenarnya kita juga penting untuk memiliki tanaman produktif di rumah agar ketahanan pangan kita juga semakin bagus. Selain itu, ingin mensupport siswa juga. Kalau kita tuh bisa berbisnis melalui tanaman-tanaman seperti ini. Makanya di proyek saya ini saya beri judul
urban farming di rooftop SMA Widya Agama Malang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ekopreneur. Terima kasih, itu latar belakang saya untuk membuat proyek ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lain.